Dalam setiap perjalanan iman, selalu ada satu pertanyaan yang paling sulit dijawab. Pertanyaan tentang Tuhan, tentang penciptaan, dan tentang free will. Dan di video ini, pertanyaan itu datang bukan dari sembarang orang. Seorang saudara Kristen, dengan hati yang jujur, menyampaikan kegelisahannya. Pertanyaan panjang tajam dan tidak mudah dijawab. Tapi hari ini Bang Zuma memberi jawaban lengkapnya. Jawaban tentang kedudukan manusia sebagai makhluk. Tentang sifat Tuhan yang absolut. Tentang mengapa penciptaan tak bisa diprotes. Hingga mengapa manusia harus tunduk, bukan mempertanyakan. Ini bukan sekadar debat. Ini adalah diskusi jujur antara pencari kebenaran. Dan seorang pendakwah yang siap menjelaskan dari sudut pandang Al-Quran. Selamat datang di diskusi yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang Tuhan, takdir, dan diri Anda sendiri. Kenapa Allah menciptakan free will? Ya, saya Kristen, ya. Iya, Bang. Boleh saya bertanya? Ini kan ruang diskusi ya. Iya, silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Nah, saya bertanya sudah kepada banyak ustadz ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Zuma, apa jawabannya? Begini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja? Ya kan, kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Maka saya bertanya kepada Allah, kepada pencipta, ya, kepada Bapa, ya, kenapa engkau yang maha tahu, kalau tahu free will itu berbahaya, jangan hanya bilang jangan. Jangan bilang jangan kau makan buahnya. Tetapi janganlah sampai ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan sampai manusia itu punya kehendak bebas yang akhirnya Tuhan sendiri tidak mau bertanggung jawab. Kalau yang bagus dari Tuhan, yang jelek itu dari manusia. Ah, itu jawab. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan. Di ufuk yang berbeda, Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan, surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku? Dan seterusnya. Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begono, dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis bertanya ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia.
Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita, kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera, jadi sayur, jadi buah-buahan yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia? Bersyukurlah kita ini sebagai manusia dicipta dalam bentuk fi aksari taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang maha kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Makanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini atas intervensi pencipta kita, beliau Allah menyatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yaitu bagi mereka bermacam-macam kenikmatan sebagai pembalasan yang menyenangkan hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Aku Tuhan sudah menyiapkan segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa kau pikirkan dengan hatimu, pikirkan dengan otakmu itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya. Harusnya ini yang kita kejar. Karena biar bagaimanapun kita protes, kenapa. Toh kita sudah ada jadi ciptaannya. Maka tugas kita sekarang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita hanya berserah diri, tunduk. Jangankan kita manusia ini, bumi ini pun tunduk. Alam semesta ini tunduk kepada esensi pencipta. Apatah lagi kita, hanya manusia yang sedikit kena hujan flu, sedikit tidak mandi panuan, sedikit kemudian kurang was-was perhatian kebersihan kena kurap, sedikit lagi kena jantung, stroke. Protes kepada yang maha kuasa. Tugas kita sekarang adalah berterima kasih. Telah diciptakan lubang hidung kita dua-duanya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas. Musim hujan repot jaga hidung. Mata kita satunya di depan, dua-duanya di depan, celaka kalau mata kita disimpan satu di pintu toilet. Kalau yang masuk laki-laki, setengah mati kita untuk nutup. Ini